Aku terkejut karena kotak itu berisikan sebuah kepala buntung dengan wajah mirip ibuku. Hai Oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Akhirnya Oi, aku berubahnya. Aku menggantinya dari bacot menjadi mistis. Kenapa? Kenapa dirubah gitu ya? Alasannya kata aku tuh parnoan gitu oh ya. Overthinking aku tuh terlalu besar, terlalu gede gitu oh. Jadi kayak aduh, tiap hari tuh selalu menghantui diri aku untuk kayak aduh, ini bacot kayak oke nggak sih? Kayak aduh, baik-baik aja nggak sih gitu kayak berlebihan gak sih gitu oh. Jadi aku tuh takut gitu oh. Overthinking, parnoan gitu orangnya. Akhirnya ya udahlah, seminggu kemarin itu aku memutuskan untuk menggantinya ya setelah mencari akhirnya dapat juga oi. Mistis Mystery Stories. Oke oi, singkatnya sih kayak gitu aja sih oi. Jadi ya buat kalian mungkin yang udah lama mantengin channel ini dengan kebacotan Gusti, kali ini tidak ada. Kali ini sudah digantikan dengan mistis Mystery Stories. Tapi nggak apa-apa oi, Gusti tetaplah Gusti ya. Cerita tetaplah cerita. Tidak ada yang beda, tidak ada yang berubah. Hanya penamaan aja ya. Judulnya saja yang beda. Oke oi. Oke deh, menurut Gusti segitu aja ya curhatan kali ini, bacotan kali ini, dan selamat tinggal bacot. Oke, kali ini Gusti akan membacakan lagi cerita horor ya. Oh ya, cerita horor singkat. Dan sudah Gusti siapkan 10 cerita horor singkat yang berjudul Sebelum Tidur. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Penasaran gak, woi, sama 10 cerita horor singkat kali ini? Penasaran gak? Penasaran kan? Oke, langsung aja. Don't let you miss this, cause this is Mistis. Cerita horor singkat yang pertama. Sebuah guling berada di atas kasurku. Padahal aku yakin aku tidak memiliki guling. Tidak lama setelah aku memeluknya, guling itu bergerak-gerak dan melihat tubuhku kini menjadi guling dengan seseorang yang memelukku dari belakang. Oh my oi. Jadi nih, oi dia tuh ngelihat ada guling di atas kasurnya nih oi, tapi dia tuh yakin kagak punya guling gitu oi. Jadi di kasurnya kagak ada guling, cuma bantal doang gitu oi. Kagak ada guling gitu oi. Tapi ya udahlah gitu oi, sama dia dipeluk gitu oi ya. Dan gak lama guling itu gerak-gerak gitu, gerak-gerak gitu oi. Dan dia ngelihat tubuhnya dia ternyata menjadi guling dengan seorang yang memeluknya dari belakang. Oh my oi, berarti dia itu guling sebenarnya, atau hantunya mengutuk si aku ini jadi guling gitu kali oh ya. Aduh my, ini horor banget lagi. Aduh, guling di rumah gue sih mana baru beli lagi. Aduh, apa dibalikin lagi aja. Oke lanjut, cerita horor yang kedua. Seseorang telah mengetuk-ngetuk pintu kamarku saat aku baru setengah memakai masker wajah. Namun aku tak melihat ada siapapun di luar sana. Aku pun menutup pintu kamarku. Namun seseorang telah duduk di meja riasku sambil memakai masker setengah, namun tidak ada wajahnya. Oh my oi. Jadi ini oi, dia tuh lagi pakai masker gitu oi, cuman baru setengah gitu oi. Dia setengahnya pakai masker, setengahnya kagak gitu oi. Cuma ada yang ngetuk-tuk, udah dia keluar gitu oi. Buka pintu kamarnya, pas dilihat, dilirik sana lirik sini, kagak ada orang gitu oi. Ya udah balik lagi gitu oi ya, nutup pintunya. Tau gak sih oi, ternyata di meja riasnya itu oi ada seseorang yang lagi pakai masker juga oi. Setengah juga, jadi kayak setengah, si aku setengah, ini orang juga pakai maskernya setengah, tapi kagak ada mukanya oi. Kebayangkan oi, itu pasti maskernya ngapung kan? Ini berarti kepala buntung dia, oh ya kagak ada kepalanya. Hantunya pakai masker setengah. Jadi ya udah si maskernya nemplok di bagian kosongnya gitu. Oh my god. Aduh horor banget itu, oi. Mana pakai masker lagi kan biasanya kalau pakai masker putih gitu ya. Apa warna-warni ya? Mungkin putih kali makanya digangguin. Makanya buat kalian oi yang pakai masker putih ganti pakai masker warna hijau kayak warna ungu kayak. Oke, next. Yang ketiga. Aku tak sengaja meminum segelas susu di atas meja tidurku. Aku masih bingung mengapa ada susu di atas mejaku. Hingga sosok wanita tua berada di pojokan sambil menadah air putih yang mengalir dari mulutnya. Oh my, oh my, oh sumpah nih, oh dia tuh minum susu, oh segelas susu di atas meja tidurnya gitu. Gak lama, oh dia ngelihat di pojokan ada wanita tua yang menadahkan air putih dari mulutnya.
Oh my god, mungkin aja susunya itu cairan yang ditetes sama si wanita tua itu, oi. Karena kan air putih, oi, air warna putih. Jadi bukan air putih, tapi bukan air minum putih gitu. Cuman air putih warna putih gitu, kayak susu. Mungkin susunya dari mulutnya. Oh my god. Oh my god. Liur hantu. Oh my god. Lanjut, oi. Ini cerita horor singkat yang keempat. Pukul 10 malam selesai sudah kita bermain game. Saat aku selesai mengantar temanku hingga depan pagar rumahku, aku melihat ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Ternyata itu temanku yang barusan pulang. Loh, John, San, kok lu di sini? Bukannya tadi pulang? Pulang dari mana? Orang kita cuman kencing doang. Lu ngapain di luar? Tanya San. Kemudian aku pun kembali keluar untuk mengunci pagar dan pintu rumah. Namun terlihat kedua temanku menghampiriku dari luar. Chris, gue lupa dompet gue di kamar lu. Oh my god. Jadi nih, mereka semua tuh baru kelar main game gitu, jam 10 malam gitu. Lagian main game sampai jam 10 malam, nanggung banget ya, sampai jam 5 subuh kek, jam 6 pagi kek. Ya udah gitu, mereka tuh bubar gitu, teman-temannya pulang gitu. Si aku tuh nganterin teman-temannya ini kayaknya namanya siapa ya? Dari mana? Aduh, lu bingung lagi namanya siapa ya? Pokoknya si John sama si San kagak tahu San apa gitu ya. Si John sama si San udah keluar gitu. Si Chris aku ini nganterin sampai depan kan. Cuma dia tuh ngelihat ada orang yang masuk ke dalam kamarnya dari luar gitu. Loh, kok ada orang yang masuk kamar gua gitu? Pas dia ke kamar, ternyata temennya tuh bilang kayak, "Chris, lu ngapain di luar?" Kata si aku tuh, "Lo kok di sini gitu ya, Oya?" Ternyata si teman-temannya itu habis dari kamar mandi gitu, kencing. Ya udah gitu, si aku balik lagi keluar gitu, untuk ngunci pagar sama pintunya. Tapi ternyata ada temannya lagi, dari luar yang ngamperin dia. Dari luar, bukan dari dalam. Kan tadi kan temennya udah pulang tuh di kamar, ternyata temennya juga. Nah, pas dia mengunci lagi itu pagarnya gitu, temennya yang di luar itu datang lagi gitu, karena kan belum sempet ngunci kali ya. Belum sempat mungkin, karena kan pasti kan ada orang masuk gitu. Dia langsung pergi ke kamarnya. Nah, balik lagi keluar kan, ngunci pagarnya itu. Ada temennya tuh si Santi. San apa sih? Santi. Ya pokoknya San aja ya, San sama si John ya. Datang lagi ke si Chris gitu. Untuk bilang kayak, "Chris, gue lupa dompet gue ketinggalan di kamar lu." Oh my god. Berarti temannya yang mana sebenarnya? Ini bingung-bingung ya, Tadi temennya udah pulang kan? Ada lagi orang masuk ke kamarnya, ya kan? Masuk ke kamarnya itu. Dia bilang katanya habis kencing. Keluarlah si Chris ini ngunci pagarnya ya kan, karena belum sempat mengunci kan ada orang yang masuk ke kamarnya. Ternyata mereka datang lagi tuh yang dari luar. Jadi sebenarnya yang mana temannya? Aduh, membingungkan banget. Aduh, ini mah gue juga bingung ini teh. Aduh, pokoknya mau dapat mau yang mana temennya kayak mau yang mana hantu. Udahlah, gabungin aja ya. Udah ajak main game bareng-bareng. Aduh. Oke, lanjut. Ini kita horor yang kelima. Bergegas aku ke kamar mandi untuk mencuci mukaku. Saat busa-busa sudah memenuhi wajahku, entah mengapa air di bak mandi kini malah kosong tanpa air sedikit pun. Bahkan air keran pun tiba-tiba mati. Kemudian aku meminta tolong kepada entah siapa yang berada di luar kamar mandi untuk membawakan air galon. Saat mataku berhasil kubasuh dengan air darinya, ku melihat sebuah kain putih yang panjang dan terbang begitu saja. Oh my, jadi nih, dia tuh ke kamar mandi gitu ya untuk kunci muka gitu, ya. Nah, pas busa-busanya udah menuhin itu muka gitu ya, mukanya udah penuh sama busa gitu, dia mau membasuh mukanya kagak ada itu air. Di baknya habis tiba-tiba, kerannya mati kagak nyala, jadi kayak aneh gitu. Ya udahlah, dia minta tolong sama orang yang kagak tahu siapa itu orang di luar. Dia minta tolong aja, mungkin mah, dek, kakak, sebutannya semua gitu ya. Ambilin air. Nah, beneran dibawain air, entah pakai apa gitu, dibawain lah. Pas airnya udah dibasuh ke mukanya, dia ngelihat ada kain putih panjang yang terbang begitu aja. Oh my, berarti yang ngambilin si aku ini kain tadi. Oh my, aduh, ini mah bukan kain kali, mungkin hantu tuh yang suka pakai gaun-gaun warna putih gitu, kain yang panjang warna putih apa. Aduh, serem banget. Tadi yang bisa terbang kan cuma Mbak Kun kan. Berarti Mbak Kun. Aduh, serem banget. Gitu. Ini cerita horor singkat yang keenam. Aku pergi ke dapur untuk mengambil minum malam itu. Namun aku melihat ibuku sedang ada di atas kulkas sambil meringkuk kedinginan. Aku pun bertanya, "Bu, ngapain di situ?"
Kemudian ia berdiri hingga menjadi tinggi, bahkan lebih tinggi daripada rumahku. Dan begitu juga aku. Nah lo, oh my oi. Oh my oi, oh my oi. Ini oi itu pergi ke dapur untuk ambil minum gitu, oi malam-malam gitu, oi kan sebelum tidur. Tapi dia ngeliat mamahnya ada di atas kulkas sambil merengkuh kedinginan di atas kulkas, oi. Kebayangkan, oi kulkas cuma sebegini kan, mamanya di atas kulkas merengkuh gitu. Itu ngapain bu di atas kulkas? Tidur mah di kamar gitu ya. Merengkuh kedinginan, dia ya tuh di atas kulkas mah dingin gitu ya. Tapi kayaknya anget ya. Kucing gusi juga sering tidur di atas kulkas gitu, anget ya kayaknya. Yang dingin dalamnya doang. Kalau luarnya bisa panas dingin, panas anget gitu ya. Nah si ibunya tapi merengkuh kedinginan, kan aneh juga ya. Lagi ngapain di atas kulkas? Udah gitu, oh ya, nggak lama pasti aku nanya, bu ngapain di situ gitu ya, di atas kulkas ada wai gitu. Ibunya berdiri, oi, hingga menjadi tinggi, lebih tinggi daripada rumahnya. Lebih tinggi daripada rumahnya berarti hancur dong atasnya. Pas ibunya berung, hancur berarti ya. Apa tinggi plafon? Tinggi rumahnya sih di sini hancur gitu. Ternyata si aku juga ikutan tinggi. Nah lo, oh my oi, oh my si aku juga ikutan tinggi, berubah gitu. Ibunya tinggi, si aku juga tinggi. Oh my oi, serem banget. Oke lanjut. Yang ketujuh, baru saja aku akan tidur, tiba-tiba perutku sangatlah lapar. Kupesan makanan melalui aplikasi ojek online. 30 menit kemudian makananku pun datang dan aku mulai menyantapnya. Namun baru setengah makanan itu ku santap, sebuah pesan masuk. Jangan dihabiskan. Kemudian aku melihat makananku berubah menjadi ulat dan begitu pula sisa makanan yang ada di mulutku. Oh my oi, ini sumpah menjijikan sekali, oi. Jadi dia tuh lapar gitu, oi, pas mau tidur gitu, oi, perutnya keroncongan gitu ya, oi ya. Keroncongan apa nari-nari ya, pokoknya keroncongan gitu ya. 30 menit kemudian datanglah tuh makanannya gitu, oi ya. Dan pas di tengah makanan dia disantap gitu, oi ya, ada pesan masuk gitu, oi. Apa nih pesannya tadi lupa ya. Jangan dihabiskan gitu, oi ya. Jangan dihabisin gitu, oi ya. Ya udah dia heroin gitu, apaan sih maksudnya gitu ya. Agak jelas banget gitu ya. Disantap lah itu. Ternyata makanan yang dia bau disantap lagi itu, yang tadi yang disantap itu berubah menjadi ulet. Terus sisa makanan yang di mulutnya juga berubah menjadi ulet. Oh my god. Berarti yang di lambungnya dia juga ulet kan? Oh my god, nggak kagak bayang gitu. Oh my god, ulet oi. Yang mau dimakan. Oh my god, ini jadi keinget film Susana tuh yang si Bogir ya, apa sih? Yang makanan di rantang itu tuh yang berubah menjadi ulet. Oh ya, horor banget. Oke lanjut. Ini yang ke-8. Terdengar suara pentungan pedagang bakso di luar rumahku. Aku pun langsung berlari keluar dan memanggilnya. Namun aku tak melihat gerobak baksonya. Pedagang itu berkata, cepat ke dalam kamar dan buat baksonya. Aku merasa aneh. Kemudian aku pun kembali ke kamar dengan sebuah mangkuk yang diberikan olehnya. Dan aku terkaget karena di dalam kamarku ada sebuah gerobak bakso. Oh my oi. Jadi dia tuh ngedengar suara pentungan bakso gitu. Tung ting ting apa tung tang tung. Ya pokoknya begitu loh ya. Dia keluar lari-lari gitu, oh ya, untuk mau beli bakso itu gitu, oh. Tapi dia kagak ngeliat mana gerobaknya, cuma ada si abangnya doang gitu. Yaudah, nggak lama si abangnya tuh bilang gitu ya, kayak cepet ke kamar dan buat bakso di kamar gitu, oh. Lah kok buat bakso di kamar, maksudnya apaan sih? Udah gitu si pedagangnya juga ternyata ngasih mangkok gitu ke si aku ini, oi. Udahlah pergi ke kamar, kami bawa itu mangkok dari si pedagang bakso itu. Ternyata di kamarnya bener, oi, ada gerobak baksonya. Pantesan aja disuruh bikin bakso di kamar, ternyata gerobak baksonya di kamar. Kok bisa sih, oi, gerobak baksonya di kamar gitu, oh, pintunya pasti kan kecil kan, oh ya, pintu kamar. Kok bisa sih gerobak yang segede gitu masuk ke dalam kamarnya? Bagaimana tuh, oi? Terus ngeluarin nanti gimana ya? Serem. Oke lanjut, ini yang ke-9. Aku melihat sosok hantu dengan lidah yang menjulur hingga ke mata. Dan aku berteriak, "Mama, tolong aku!" Namun suaraku tidak ada. Hantu itu terus menghampiriku sambil berteriak, "Mama, tolong aku!" Berteriak lah pokoknya, ini jangan kenceng-kenceng, takut sama tetangga. Mamaku datang dan membawa hantu itu pergi keluar kamar. Nah loh, mamanya salah ambil, oi. Apa bagaimana ini kok? Ini juga ya, jadi dia tuh ngelihat hantu, oi. Dengan lidah yang menjulur ke mata gitu. Dia teriak kan, oi, "Mama tolong aku!" Tapi kagak ada suaranya. Hantu itu mendekat sambil teriak, "Mama tolong aku." Mamanya datang, si hantu yang dibawa, bukan si aku. Mamanya gimana sih? Malah hantunya yang dibawa. Aduh, ada aja sih mama. Ma, itu si aku, itu yang harus dibawa, bukan hantunya. Namanya itu yang ngebawa hantunya yang nyolok ke mata atau lidahnya, oi.
salah ambil. Aduh, si aku juga, apa jangan-jangan si aku juga kayak dilihat sama mamanya hantunya kali. Oh ya, bisa aja begituan, oi. Oke, inilah dia oi cerita horor singkat yang ke-10 alias yang terakhir, oi. Saat teman ayahku datang dan membawakanku sebuah kotak hadiah di malam Natal, aku langsung membawanya ke kamar untuk membukanya. Aku terkejut karena kotak itu berisikan sebuah kepala buntung dengan wajah mirip denganku. Aku teriak dan melirik ke cermin yang ada di sampingku dan melihat tubuhku tanpa sebuah kepala. Oh my oi, oh my oi. Jadi nih oi, teman bapaknya ini oi datang gitu oi ya di malam Natal ngebawain hadiah untuk si aku ini gitu oi. Nah si aku ya udah pergi ke kamar untuk membuka itu hadiahnya gitu ya, untuk pengen tahu apa sih isinya gitu ya. Mana tahu kan isinya permainan gitu, mana tahu isinya duit gitu oh ya pokoknya hadiah lah pokoknya. Ternyata isinya kepala buntung, bukan hadiah. Ini bener-bener mengagetkan gitu ya, surprise banget gitu ya, kepala buntung tapi mukanya mirip sama si aku. Pas si aku teriak dan dia ngelirik ke cerminnya, ternyata dia kagak ada kepalanya, oi. Nah loh, berarti kepalanya dia itu yang di kotak itu. Tapi iya sih, masa iya? Itu mah hantu berarti kan, oi. Oh my, oi, kepala buntung, kepala dia malah on, oi. Pas dia ngaca gitu, oi, kagak ada kepalanya. Oi, berarti itu kepala yang di kotak itu punya dia. Udah punya dia, udah langsung pakai aja. Oh my, oi, ini horor banget, oi. Dan itulah dia, oi, 10 cerita horor singkat kali ini. Gimana, oi? Singkat kan, oi? Singkat kan, oi? Tapi lumayan menyeramkan sih, bukan lumayan lagi tapi ini serem banget, oi, aduh, oh my, oi. Oke, itulah dia cerita horor singkat kali ini dan gue sih bakal balik lagi dengan cerita horor lainnya, baik itu yang singkat ataupun yang panjang seperti biasa gitu ya. Dan semoga aja mistis kali ini bisa membawa sesuatu yang spesial lagi, sesuatu yang baru ya, dan pastinya bisa menambah kehororan lagi ya, walaupun bacot sudah nggak ada digantikan sama mistis, tapi oke, bye bacot. Kali ini tetap gue sih bakal ngebacot lagi yang pasti, tapi ya tidak dibacot tapi di mistis, mystery stories. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan bye. Gimana oi, menurut kalian nomor berapa yang paling horor? Komen di bawah. Kalau menurutku sih nomor 1 horor, 2 juga horor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga horor. Ini mah semuanya horor.